membuka wawasan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa tema kita hari ini? Yang pertama, Yang pertama tentang buah stroberi. buah stroberi. Iya, Kenapa buah stroberi? karena katanya stroberi berkualitas super di dunia itu ternyata ada di jalur Gaza. Subhanallah, jalur Gaza ya. Iya. Yang jalur konflik sama ini antara Palestina dengan Israel. Ternyata ada stroberi yang kualitasnya dunia. Iya, itu dia, kita sama sekali nggak menyangka ya. Langsung aja kita lihat, ini Iya, dia iya. beritanya. Stroberi kualitas super di dunia ada di jalur Gaza. Jalur Gaza Palestina. Walaupun negara ini sedang diblokade ketat dan dijajah Zionis Yahudi, namun terbukti bumi Gaza merupakan bumi yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini terlihat pada 23 Februari lalu yang mana petani Gaza ternyata sedang panen raya buah-buahan. Salah satu hasil panennya adalah buah stroberi yang tak disangka-sangka memiliki kualitas nomor 1 di dunia. Stroberi kualitas super yang tumbuh di jalur Gaza ini pun sudah diakui secara resmi melalui hasil survei Badan PBB Divisi Pemberdayaan Hasil Alam. Bahkan, jurnalis Indonesia yang menetap di Gaza, Abdullah Onu, mengatakan bahwa harga stroberi di Gaza jika dikonversikan ke mata uang Indonesia yaitu Rp29.000 untuk 1 kg stroberi. Ukuran stroberi di Gaza ini lebih besar dan rasanya sangat manis. Kualitas dan rasanya jauh berbeda dibandingkan stroberi yang ada di Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa beriman, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, bagaimana cara petani Gaza menanam dan merawat tumbuh-tumbuhan di tengah bom dan gencatan senjata yang terjadi hampir setiap menitnya. Lalu bagaimana pula cara petani Gaza menjual hasil panennya? Berikut penelusurannya. Pemirsa, terbatasnya lahan pertanian di jalur Gaza ternyata tidak menyurutkan para petani untuk terus menanam tumbuhan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Para petani di jalur Gaza memanfaatkan lahan kosong dekat perbatasan Israel untuk menanam berbagai jenis tumbuhan. Salah satu lahan pertanian yang dekat dengan perbatasan Israel di jalur Gaza terletak di Bait Lahia, bagian utara dari daerah pesisir Laut Mediterania tersebut. Jaraknya yang hanya ratusan meter dari perbatasan terkadang membuat para petani mempertaruhkan nyawanya ketika pergi ke lahan pertanian mereka. Bagaimana tidak, menara-menara pengawas tentara pendudukan Israel terdapat di setiap sudut dekat lahan pertanian tersebut. Bahkan ketika tim koresponden kantor berita Islami Mi'raj menyambangi sebuah lahan pertanian stroberi di Bait Lahia, mereka melihat menara pengawas yang dapat terlihat dengan jelas. Salah seorang petani yang lahan pertaniannya hanya berjarak 50 meter dari perbatasan menyatakan jika dia pergi ke lahan pertaniannya bisa dikatakan bahwa seolah sedang mengantarkan nyawanya. Meskipun demikian, petani yang menanam tumbuhan semangka dan kentang itu tetap melakukan ikhtiarnya dengan terus bertani untuk menghidupi keluarganya. Hanya ketika terjadi peperangan atau situasi genting, dia dan keluarganya sama sekali tidak akan pergi ke lahan pertanian tersebut. Lahan pertanian di Bait Lahia ini memang sudah terkenal dengan stroberinya. Pada musim panen, para petani stroberi di daerah tersebut dapat menghasilkan 1 ton per 1000 meter lahan sekali panen. Stroberinya pun cukup besar dan terbilang manis dengan kualitas ekspor yang cukup digemari di negara-negara Eropa. Seorang petani Yusuf Al-Hatib mengatakan kepada Mina, lahan pertanian seluas 3000 meter miliknya bisa menghasilkan 3 ton setiap kali panen. Bahkan hasil panen stroberi dapat diekspor ke negara Eropa seperti Belanda dan Rusia dengan harga 10 nis per kilogram atau kisaran 34.000 per kilogramnya. Lain halnya jika mereka menjual di dalam jalur Gaza sendiri, rendahnya daya beli di daerah terblokade tersebut menyebabkan harga stroberi cukup rendah. Di musim panen, harga stroberi di pasaran Gaza berkisar antara 3 sampai 5 nis per kilogram atau 10.000 hingga 17.000 rupiah per kilogramnya. Al-Hatib menyatakan sejak 2 tahun lalu para petani stroberi tidak dapat mengekspor hasil pertaniannya ke negara-negara Eropa. Hal ini dikarenakan tertutupnya perbatasan sebagai perlintasan penjualan hasil pertanian mereka. Tentu saja keadaan ini sangat merugikan mereka, bahkan penghasilan mereka turun drastis semenjak tertutupnya perbatasan tersebut. Pun demikian, mereka pantang menyerah dan terus berusaha. Semangat mereka untuk terus bertahan hidup di tengah segala keterbatasan inilah yang patut diacungi jempol. Soal hasil, mereka serahkan kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki. Begitu kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil. Pemirsa beriman, jika Allah Ta'ala menetapkan takdir dan keberkahan atas sebuah negeri atau suatu kaum dan penduduknya dengan limpahan keberkahan berupa rezeki buah-buahan dan sayur-sayuran, maka siapapun tidak dapat menghalanginya
tentunya kaum tersebut harus bersyukur, bertakwa, tidak menduakan Allah, berusaha, berdoa dan tawakal hanya kepada Allah semata, serta harus menjaga lingkungan hidupnya dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 160. Suatu keunikan yang nyata, meskipun sampai saat ini jalur Gaza masih diblokade dan Palestina masih dijajah oleh Zionis Yahudi, akan tetapi mustahil bagi penjajah zalim tersebut untuk menahan dan menghalangi karunia serta keberkahan dari Sang Pencipta alam semesta. Masya Allah, jadi ini satu bukti bahwa memang tanah Gaza itu benar-benar diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya betul. Tadi katanya stroberinya buahnya besar-besar dan rasanya manis sekali. Kita juga pasti ingin coba ya. Betul sekali. Dan yang perlu kita ingat tadi adalah setiap petani yang ingin datang ke tanah garapannya, mereka seperti mengantarkan nyawa katanya. Karena memang daerah ini daerah konflik, diblokade sama Israel, dan memang taruhannya memang nyawa. Tapi mereka tetap berjuang ke sana demi menyambung hidup mereka. Itu patut dicontoh juga bahwa tetap harus bersemangat, jangan pernah patah berusaha ya. Dan semoga mereka semua diberikan keselamatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Nah, Ikut ini ada apa nih Kak? apa? Kita punya berita tentang Sepasang anak yang dirawat oleh ribuan tikus. ini ajaib sekali. Sepasang anak yang dirawat oleh ribuan tikus. Tapi Sesaat jangan lagi kemana? tetap di berita Islami masa kini.